Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Pembahasan yang cukup sedang menjadi perdebatan di sosial media Indonesia saat ini adalah mengenai PDD ya. Karena ada statement dulu waktu Agnes Monica diwawancara di podcastnya Daniel ya. Dia sempat mengatakan bahwa karir saya itu memang cukup terhambat sebenarnya di Amerika karena ada salah satu efek yang dia lakukan pada saat menolak. Ada beberapa tawaran untuk tampil di tempat-tempat atau klub yang sangat dewasa banget yang menurut Agnes tidak sesuai dengan karakter dirinya yang sebagai anak Tuhan lah. Kalian sudah mengerti arahnya kemana. Saat itu dia bilang bahwa saya itu cuman diminta untuk datang waktu lagi promo album dia pertama kali yang Overdose itu ya kalau nggak salah. Itu katanya cuman tampil 30 menit jalan kaki, duduk doang, nggak nyanyi, nggak ngapa-ngapain, tapi dibayarnya ratusan juta, 200 atau 300 juta gitu ya. Dan itu bisa sebulan, bisa 3-4 kali penawaran tersebut. Tapi saya menolaknya. Nah, gara-gara penolakan tersebut, itulah yang menurut sebagian orang berspekulasi bahwa ini berhubungan dengan PDD gitu. Karena PDD ini adalah seseorang yang sangat sukses di bidang musik. Dia juga seorang pengusaha, produser, nama-nama besar seperti artis-artis kayak Justin Bieber, Usher, Mariah Carey. Itu adalah baru sebagian kecil orang-orang yang pernah bekerja sama dengan dia, dan dia adalah yang mengorbitkannya. Nah, Ade bilang bahwa dulu waktu Agnes bilang tentang isu tersebut, ada yang nggak percaya Allah itu mau cuma cari-cari alasan doang gitu. Alasan A, B, C, dan D lah, haters-haters gitu. Tapi sekarang ternyata terbukti pada saat kita ketahui ada kronologi dari PDD ini yang dituduh dan juga sudah ditangkap saat ini. Tuduhannya itu adalah nggak macam-macam teman-teman. Dia terkena adalah hukuman seumur hidup sekarang ini. Ada diduga tuduhannya menjalankan bisnis jaringan kejahatan perlendiran lah ya sejak tahun 2008, baik yang dari level di bawah umur sampai yang sudah dewasa, perempuan ataupun juga laki-laki. Terus juga tuduhan pembakaran, penculikan, kerja paksa, dan juga penyuapan. Sebenarnya ceritanya dari seorang PDD yang sudah punya 7 putra-putri ini seperti apa sih? Yang awalnya adalah sebenarnya nih gara-gara mantan kekasihnya bernama Casey Combs. Ini artis terkenal banget ini ya. Casey Combs ini, dia kan mengajukan gugatan pada 16 November 2023. Ia mengaku diperlakukan tidak pantas selama hubungan mereka 11 tahun ya. Tidak pantas tersebut bukan cuma sekedar isapan jempol belaka. Salah satu CCTV yang viral pada saat dia berada di sebuah hotel, kan kita bisa ngelihat ya apa yang dilakukannya begitu semuanya. Karena video itu viral, PDD pun langsung muncul, memberikan klarifikasi, meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Tetapi pada saat si Casey Combs ini mengajukan gugatan di 16 November 2023 lalu, itu nggak sampai 24 jam, akhirnya gugatan tersebut dicabut setelah ada kesepakatan damai. Kalau nggak salah, si mantan kekasihnya ini tuh minta kayak, berapa itu? Ganti ruginya 30 juta US dollar. Tapi angka yang disepakati sepertinya tidak sampai 30 juta, tapi sudah ada angkanya, dan itu angkanya juga kalau dirupiahin sudah mencapai triliun sih, kurang lebih seperti itu. Nggak tahu, ratusan miliar lah paling nggak. Kita nggak tahu angka spesifiknya. Tapi tuduhan-tuduhan tersebut yang disampaikan oleh Casey ini ada beberapa hal. Katanya dia dipaksa menjadi orang yang membegitukan para pekerja yang berhubungan dengan hal tersebut. Misalnya nih, mereka berhubungan di kasur ya. Si PDD ini itu punya fantasi yang luar biasa, mengundang pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, dan untuk melakukan hal seperti itu seperti di film-film gitu loh, yang nggak cuma sekedar atas suka sama suka, tapi sudah berhubungan dengan tindak pidana. Dan itu dari A sampai Z pernah dilakukan PDD ke pacarnya, dan pacarnya juga harus memperlakukan orang-orang yang diundang dengan cara yang seperti itu, baik itu kemauan mereka ataupun juga tidak. Bahkan juga salah satu hal yang menjadi luar biasa pada saat ada penemuan, ada ribuan kayak baby oil dan juga lubrikan. Atau apa, lubrikan itu gel ya, yang untuk berhubungan seperti itu. Aneh kan ya, kok bisa sampai sebanyak itu di rumahnya?
Nah, sebenarnya pada saat kasus ini sendiri dengan mantan kekasihnya sudah damai, sudah selesai, ini tidak selesai di situ doang, teman-teman. Karena kasus ini sudah sampai ke pihak penyidik, kepolisian, dan kepolisian untuk ngecek gitu kan. Wow, ini banyak banget ini kasus-kasus pidana yang dilanggar oleh PDD, walaupun gugatan dari mantan kekasihnya sudah dicabut, tapi polisi tetap melanjutkan kasusnya. Makanya sekarang kan sudah ada putusan bahwa dia memang sudah diduga melakukan hal-hal tersebut dan hukumannya itu adalah sekitar seumur hidup, tetapi 30 September 2024 kemarin, kuasa hukum PDD ini mengajukan banding untuk membatalkan tuntutan tersebut, teman-teman. Dengan harta yang dimiliki PDD yang nilainya sudah bukan lagi semiliar 2 miliar rupiah, tapi sudah ratusan bahkan mencapai triliun rupiah sih menurut aku. Apakah ini bisa uang tersebut menyelamatkan dia dari kasus besar seperti ini? Kayaknya agak sulit ya di Amerika, karena ada kasus juga dulu sama yang anaknya Donald Trump juga, ataupun presiden, aku lupa siapa, itu pun juga nggak ngefek. Donald Trump juga pun mantan presiden tetap diperiksa atas kasus-kasus yang selama ini menjadi pro dan kontra. Nah, kemudian ada beberapa hal konyol yang memang laporannya sudah dicabut tapi tetap dilanjutkan. Ya, ini adalah tentang adanya tuduhan menghancurkan mobil Kit Cudi di tahun 2012 karena dia ngerasa cemburu. Karena dia waktu itu ngeliat kayak tertarik sama mantan kekasihnya. Begitu posesif ya. Terus juga ada beberapa tuduhan terkait dengan yang di bawah umur. Ini juga unik, teman-teman. Si PDD ini memang terkenal sering mengadakan kayak pesta. Istilahnya adalah kayak white party. Nah, white party ini adalah annual event. Jadi setiap tahun diselenggarakan di rumahnya. Tapi yang kalian nggak tahu, white party ini adalah bukan pesta yang seumumnya gitu. Cuma minum-minuman keras, musik, nyanyi-nyanyi, nggak cuma seperti itu. Tapi sudah sampai ke bagian-bagian yang mengerikan. Misalnya nih, yang salah satu paling konyol adalah pada saat ada dugaan bahwa ada kayak sejumlah nama-nama besar, artis-artis besar sekarang yang dulu masih di bawah umur, mereka harus tampil dengan yang masih sepantarannya gitu untuk menghibur orang-orang dewasa di sana. Dan tidak cuma sekedar menghibur, tapi juga ada adegan-adegan yang seperti itu. Makanya salah satu artis yang pernah dia kerjasama kayak Justin Bieber itu kan memberikan kayak membuat lagu-lagu yang kayak Lonely gitu kan ya. Terus juga ada macam-macam lagi. Itu adalah indikasi dari netizen yang berpikir bahwa apakah Justin Bieber pernah menjadi salah satu korbannya gitu. Ini salah satunya ya. Itu yang di bawah umur. Yang kemudian yang dewasa juga sama. PDD itu kalau sudah mengadakan white party dan masih banyak lagi sebenarnya, itu juga dia kadang memaksa gitu loh. Kayak ada pekerja-pekerja yang menyiapkan segala macam pestanya itu juga dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Jadi bukan cuma mereka yang diundang, tapi juga orang-orang yang bekerja di situ pun juga harus melakukan hal yang sama begitu. Nah, kemudian dari beberapa temuan-temuan yang sudah dilakukan dari ke polisi setempat ya, selain dari ada ribuan baby oil dan juga lubrikan tersebut, ada juga sejumlah senjata yang ditemukan di sana, teman-teman. Seperti ada pepatah bilangkan bahwa buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Ini sepertinya sama terjadi kepada putranya yang bernama Christian. Anaknya PDD ini juga digugat karena melakukan hal begituan ke minor. Dan tentang perlendiran juga. Jadi kita nggak nyangka ya, sosok yang sebegitu besar di industri musik dunia dan telah memiliki banyak hal yang diidamkan banyak orang, ternyata punya kayak sisi buruk yang luar biasa parah banget. Makanya pada saat Agnes Monica memberikan podcastnya mungkin sekitar beberapa waktu lalu, sudah setahun lalu ya, banyak orang nggak percaya, baru sekarang kayak terkonfirmasi. Ini adalah salah satu contoh bukti nyata bahwa yang namanya kebenaran itu akan keluar dari manapun, meskipun dari lubang sekecil jarum pun di situ. Ya, aku sih sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan seorang Agnes Monica, walaupun dia uangnya udah banyak,
tapi menolak uang yang nilainya itu kalau di total-total sudah miliaran rupiah, itu bukan hal yang gampang banget sih. Kalau nolak cuman mungkin 100 juta, 200 juta, kayaknya kecil lah bagi Agnes Monica. Tapi kalau sudah nilainya itu udah miliaran, plus juga konsekuensi dengan dia dalam tanda kutip tidak diberikan opportunity yang sama, banyak yang tertutup opportunity-nya di sana, yaitu juga sebuah cost yang tidak ternilai dengan uang. Bahkan ada beberapa spekulasi bilang bahwa ada 4 albumnya Agnes Monica yang harusnya sudah dirilis, tapi ditunda sampai sekarang belum dirilis gara-gara dugaannya adalah dia menolak berada di circle-nya dari P. Diddy ini. Well, that's it yang bisa aku bahas mengenai kasus yang sangat mengerikan ini. Dan sekali lagi, don't judge book by its cover. Kadang pada saat kita melihat seseorang itu kepribadiannya baik, ataupun juga sangat wibawa, sukses, tapi ternyata di balik itu semua ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui. So, be careful ya, kadang mata itu bisa menipu teman-teman. Sementara itu yang bisa aku update mengenai kasus P. Diddy ini, kita akan lihat bagaimana perkembangannya, apakah tim hukumnya bisa berhasil menyelamatkan dia dari hukuman seumur hidup, ataukah tetap akan diberikan hukuman seumur hidup. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.